anak-anak kelas 5, kemarin kita sudah membahas bagaimana Allah mengasihi dunia. Nah, mungkin kamu bertanya kan, kenapa Allah mengasihi dunia? Allah mengasihi dunia karena manusia ciptaan Tuhan tinggal di dunia, menetap di dunia. Dan Tuhan Allah mengasihi dunia ini karena manusia ciptaannya tinggal di dunia. Dan Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal itu, Tuhan Yesus Kristus, sebagai kasihnya kepada manusia yang ada di dunia ini. Kemarin ada 2 pertanyaan sebelum kita masuk di dalam materi kita. Pertanyaan yang pertama adalah, mengapa Allah mau mengasihi manusia berdosa? Karena Tuhan Yesus tidak mau manusia ciptaannya dihukum karena dosa-dosa yang kita perbuat. Untuk itu Tuhan Yesus mau mengampuni dan menyelamatkan kita dari dosa, sehingga iblis tidak merasa menang ketika kita dihukum. Makanya Tuhan Yesus melepaskan kita dari hukuman itu. Pertanyaan yang kedua adalah, menurut kamu apa artinya Allah mengasihi dunia? Allah mengasihi dunia seperti yang Bapak bilang, bahwa manusia ini tinggal di dunia, dan dunia perlu diselamatkan karena tempat tinggal manusia ciptaan Tuhan. Otomatis Tuhan mengasihi dunia dan mengasihi juga semua yang ada di dalam dunia. Ada manusia, ada tumbuhan, dan beberapa ciptaan-ciptaan lain seperti tumbuhan dan lain-lain. Tuhan tidak mau dunia ini dilenyapkan hanya karena dosa. Dan Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan dunia dan semua isinya. Tentunya orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Sekarang kita masuk dalam materi kita yang selanjutnya, adalah memahami kasih Allah bagi dunia. Bagaimana sih kita memahami kasih Allah bagi dunia ini? Kasih Allah bagi orang berdosa. Nih, pelajaran ini merupakan lanjutan dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Kamu tahu bahwa Tuhan kita tidak dapat kita bohongi. Kalau kamu berbuat dosa dan kamu bilang orang lain tidak melihat kamu, kamu bersembunyi, tapi di hadapan Tuhan kamu tidak bisa bersembunyi. Tuhan melihat, mata Tuhan melihat apa yang kamu buat. Nah, baik yang baik maupun yang jahat. Anak-anak, Ia tahu segala-galanya tentang kamu, tentang saya, dan tentang semua orang di dunia ini. Dalam cerita tentang Adam dan Hawa, Allah tahu bahwa manusia telah melanggar perintahnya dengan memakan buah pohon yang dilarang oleh Tuhan sendiri. Akibat ketidaktaatan mereka jatuh ke dalam dosa dan mereka terpisah dari Tuhan Allah selama-lamanya. Allah sangat marah besar kepada manusia ketika mereka melanggar perintah Tuhan. Ia kasih kita menjadi bapa untuk anak-anaknya meskipun mereka sudah berdosa. Atau Tuhan terus menjadi Tuhan kita. Tuhan terus menjadi bapa kita walaupun kita telah berbuat dosa. Tapi ingat, ada sesuatu yang memisahkan kita, yaitu dosa. Allah masih bermurah hati kepada kita. Allah masih mau menjadi bapa untuk anak-anaknya seperti kita. Dan walaupun kita sudah jatuh di dalam dosa, Ia masih mau saja menganugerahkan keselamatan bagi kita, seperti yang kita pelajari di materi yang pertama. Kasih Allah sungguh ajaib. Penyelamat yang akan diberikan Allah kepada dunia yang berdosa adalah anaknya sendiri, anaknya yang tunggal, yang kita kenal dengan Yesus Kristus, yang akan lahir di Bethlehem. Yang lahir di Bethlehem, maksudnya itu, yang lahir di Bethlehem, dan yang mau mati di Golgota, atau yang mau mati disalib di kayu salib. Mengapa Allah mau memberikan anaknya Tuhan Yesus Kristus kepada kita? Karena Allah sangat mengasihi kita, dan Allah tidak mau kita jatuh ke dalam dosa, dihukum karena dosa. Makanya Tuhan Allah mengirimkan Tuhan Yesus kepada kita menjadi juru selamat kita di dunia ini. Anak-anak, Allah mau hubungan manusia dengan Allah itu tidak rusak, bisa menjadi baik kembali atau terus menjadi baik kembali. Allah ingin agar manusia tidak binasa karena berbuat dosa. Oleh karena itu, Allah menepati janjinya dengan memberikan seorang penyelamat, yaitu Yesus Kristus. Menepati janji. Kalau orang dunia bilang janji adalah utang, tapi Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Tuhan berjanji dan Tuhan menepatinya sesuai waktunya Tuhan. Keselamatan bagi dunia sudah tersedia. Kalau begitu, apa tanggapan kita terhadap kasih Allah yang sungguh luar biasa itu? Kita harus berterima kasih atas kasih Allah itu dengan hidup bersyukur dan sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus anak Allah adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Kita patut bersyukur atas anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Anugerah keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan.
Jadi bukan karena kehebatan kamu, tapi itu karena anugerah Tuhan dalam hidup kamu. Nah, anak-anak, di halaman 11 itu ada pertanyaan loh sebenarnya. Yang pertama adalah, berdasarkan cerita yang sudah kamu dengar, bagaimana cara Allah mengasihi dunia? Kedua, bagaimana cara Allah menepati janjinya? Anak-anak, jangan lupa ya, dipahami dulu materi yang sudah Bapak jelaskan.